Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifda Nurhan Tanzila dengan NIM 230401036 ingin merangkum dan menjelaskan kembali video YouTube berjudul Pesantren Digital MTT, yaitu kewajiban mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Ustadz Muhammad Ajib oleh Majelis Telkomsel Taqwa. Nah, yang pertama di sini ada tokoh yang bernama Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu adalah ulama besar, salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Islam. Beliau dikenal dengan gelar Syekhul Islam yang berarti pemimpin Islam. Karena pengaruhnya sangat besar ya dalam dunia ilmu pengetahuan Islam. Beliau ahli di banyak bidang seperti fikih, hadis, dan akidah. Nah, nama lengkap beliau itu sendiri yaitu Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nah, mazhab yang beliau pegang yang pertama ada fikih. Beliau mengikuti mazhab Syafi'i, yang artinya cara beliau memahami hukum Islam itu sejalan dengan Imam Syafi'i. Yang kedua, akidahnya, beliau mengikuti mazhab Asy'ari yang berfokus pada bagaimana memahami Allah dan sifat-sifatnya dengan logika yang tepat dan tetap sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, beliau bukan cuma ahli ilmu, tapi juga dikenal sangat zuhud atau sederhana dalam hidup dan sangat konsisten ibadahnya. Ya, selanjutnya ada karya-karya Imam An-Nawawi. Beliau banyak sekali menulis buku yang sampai sekarang menjadi rujukan penting buat umat Islam di seluruh dunia. Yang pertama ada kitab fikih. Di kitab fikih ini beliau ada menulis 3 buku. Yang pertama berjudul Raudatul Thalibin. Di sini buku ini membahas hukum Islam dengan cara yang sistematis, cocok untuk dipelajari ulama. Lalu ada Minhajut Thalibin. Di sini ini buku versi ringkasnya buat orang-orang yang mau belajar dasar fikih. Lalu yang ketiga ada Al-Majmu'. Di sini adalah kitab fikih yang lengkap sekali ya. Pembahasannya tuh sangat detail. Nah, lalu ada kitab hadis. Ada Riyadus Salihin. Di sini isinya hadis-hadis yang membahas akhlak mulia, ibadah, dan cara hidup sebagai muslim yang baik. Kitab ini sering dipakai di pengajian atau kajian keagamaan. Nah, yang kedua ada Arba'in Nawawi. Di sini isinya adalah kumpulan 40 hadis pendek yang intinya dasar-dasar Islam. Hadis-hadis ini sering dihafal dan dipelajari karena sangat penting ya untuk umat muslim mengenali dasar-dasar Islam bagaimana. Yang ketiga ada kitab akidahnya. Di sini beliau sudah menulis salah satunya buku Al-Maqasid. Di sini kitabnya itu kecil, kira-kira cuma sekitar 50 halaman, tapi isinya membahas soal kewajiban mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Nah, selanjutnya kita akan fokus nih bagaimana cara mengenal Allah menurut konsep dari Imam An-Nawawi. Nah, yang pertama, mengenal Allah sebagai kewajiban utama dalam Islam. Imam An-Nawawi menurutnya kewajiban pertama dan utama bagi setiap muslim adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menjadi fondasi bagi seluruh keimanan dan ibadah. Tanpa mengenal Allah, seseorang tidak bisa dikatakan benar-benar menjalani ajaran Islam. Nah, lalu ada hukum mengenal Allah. Yang pertama, statusnya wajib mutlak atau fardhu ain bagi setiap mukallaf. Artinya, setiap individu yang sudah memenuhi syarat mukallaf wajib mengenal Allah. Yang kedua, konsekuensi. Jika seseorang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia sangat berdosa besar. Ibadahnya tidak akan diterima tanpa landasan iman yang benar.
Nah, di sini siapa sih yang wajib mengenal Allah? Imam An-Nawawi menetapkan dua kriteria utama. Ada balik dan berakal. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita mengenal Allah? Menurut Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa mengenal Allah itu tidak membutuhkan argumen atau perdebatan mendalam, cukup dengan kita memahami dan meyakini bahwa keberadaan serta sifat-sifat Allah itu berdasarkan sumber-sumber resmi, sumber-sumber terpercaya ya untuk umat Islam seperti Al-Quran dan hadis. Nah, yang pertama, bagaimana cara kita mengenal Allah itu? Ada meyakini keberadaannya. Nah, Allah itu ada, wujud. Keberadaan Allah bisa dibuktikan melalui tanda-tanda alam semesta, seperti alam semesta dengan segala keraturannya dan keindahannya menunjukkan adanya Sang Pencipta. Mustahil alam semesta muncul atau berjalan dengan sendirinya tanpa kehendak yang mengatur. Contohnya, matahari yang selalu terbit dan terbenam tepat waktu adalah bukti kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini Allah tidak bermula atau qadim. Allah adalah yang awal. Allah tidak memiliki permulaan atau akhir. Allah tidak memiliki permulaan atau akhir, berbeda dengan makhluk yang selalu memiliki awal penciptaannya. Segala sesuatu selain Allah diciptakan, seperti manusia, hewan, tumbuhan, bahkan bumi dan langit semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah satu-satunya zat yang ada dengan sendirinya tanpa diciptakan oleh apapun. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat Allah yang harus kita ketahui. Nah, untuk mengenal Allah dengan mengenal Allah, An-Nawawi menekankan untuk memahami sifat-sifat Allah yang utama. Nah, yang pertama, ada wujud atau keberadaan. Allah ada dan mustahil tidak ada. Nah, itu yang pertama, wujud. Lalu yang kedua, qidam, tidak bermula. Allah tidak memiliki permulaan, seperti yang sudah saya katakan tadi ya, seperti hewan, manusia. Allah tidak seperti makhluk, Allah tidak memiliki permulaan. Lalu baqa, kekal. Allah tidak akan pernah berakhir atau musnah, tidak seperti kita ya, bisa berakhir, maksudnya meninggal ya. Lalu ada mukhalafatuhu lil hawadith. Di sini berbeda dengan makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluk apapun. Seperti kita mungkin memiliki tangan. Nah, Allah tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Lalu ada qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Allah tidak bergantung dan tidak dengan pada siapapun atau apapun. Allah tidak bergantung dengan siapapun dan apapun. Allah berdiri sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya, kenapa sih mengenal Allah itu penting? Yang pertama, untuk fondasi keimanan kita. Mengenal Allah adalah dasar dari semua ajaran Islam. Semua amalan ibadah seperti salat, puasa, zakat, yang tidak berarti jika tidak disertai keyakinan yang tidak benar tentang Allah. Tidak berarti jika tidak disertai keyakinan yang benar tentang Allah. Nah, yang kedua, untuk menentukan tujuan hidup kita. Tanpa mengenal Allah, manusia tidak akan memahami apa sih tujuan hidupnya. Tidak akan memahami tujuan hidupnya ini apa, bagaimana. Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Ini tertuang pada surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu dengan firman-Nya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku.
Yang ketiga, untuk meningkatkan hubungan dengan Allah. Dengan mengenal Allah, seseorang akan merasa lebih dekat dengannya. Rasa cinta, takut, dan harapan kepada Allah menjadi sangat kuat. Ya biasanya kita jika ingin mengenal lebih Allah itu bisa melalui apapun yang dia kewajiban dia yang sudah Allah suruh. Nah dari situ kita bisa mengenal Allah lebih dekat. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara praktis untuk kita mengenal Allah? Mungkin yang baru ingin di awal mengetahui bagaimana sih cara-cara praktisnya dulu untuk mengenal Allah. Imam An-Nawawi memberikan panduan sederhana untuk mengenal Allah. Yang pertama, berdasarkan Al-Quran dan hadis ya, seperti sudah saya katakan sebelumnya, Al-Quran dan hadis adalah sumber yang sangat terpercaya untuk kita mengenal Allah. Itu bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sebagai pedoman untuk memahami siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita bisa melihat dari ayat-ayat Al-Quran seperti ayat Al-Baqarah ayat 255. Di sini menyebutkan, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, selanjutnya ada dari hadis. Di sini ayatnya adalah, berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah. Hadis riwayat Abu Nuaim. Nah, yang kedua, menggunakan akal sehat. Pikirkan tentang keajaiban alam semesta sebagai bukti keberadaan Allah. Contohnya kita bisa berpikir nih, bagaimana sih bumi yang kecil ini dikelilingi oleh planet-planet besar yang lain dan tetap berada pada porsinya tanpa kehendak sang pencipta. Nah, dari situ kita bisa berpikir, apakah bisa hal-hal sederhana yang seperti itu tidak di tidak dikehendaki oleh sang pencipta. Yang ketiga, melalui iman yang sederhana tapi teguh. Nah, ini sangat penting ya. Tidak perlu memperumit keyakinan dengan perdebatan filsafat, tapi cukup yakini bahwa Allah itu ada. Allah Maha Esa dan Maha Kuasa dan semua yang terjadi adalah kehendaknya. Nah, kita sudah sampai di penghujung penjelasan materi yang sudah saya katakan tadi. Nah, di sini Imam An-Nawawi memberikan pesan kepada kita semua, kepada umat muslim semua. Di sini ada 3 pesan. Yang pertama, mengenal Allah itu kewajiban pertama. Tidak ada amalan yang lebih penting sebelum seseorang mengenal Tuhannya. Yang kedua, sederhanakan keyakinan. Jangan sampai terlalu banyak debat atau analisis yang justru membuat kita bingung. Nah, itu sangat hati-hati sekali ya, apalagi untuk yang ingin masuk ke agama Islam itu yang pertama harus dilakukan itu adalah meyakinkan diri bahwa Allah itu esa, Allah itu ada. Nah, itu aja. Tidak perlu banyak berdebat dan analisis tentang mazhab mungkin ya. Dan itu kan bisa memperbuat kita tuh bingung begitu. Nah, lalu ada yang ketiga, iman. Iman harus tumbuh dari hati. Iman harus tumbuh dari hati. Keyakinan yang benar datang dari hati yang ikhlas, bukan sekedar hafalan atau logika semata. Nah, untuk mengenal Allah nih ya, kita tuh harus dari hati. Kita harus ikhlas bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu Maha Kuasa dan jika sudah kita ikhlas dari hati, itu akan segala yang kita lakukan untuk mengenal Allah itu akan sangat bermanfaat. Mungkin itu saja penjelasan dan rangkuman dari saya. Mohon maaf jika ada bahasa, mungkin kata-kata yang tidak tepat atau yang salah. Itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.